dipahami oleh banyak orang, termasuk oleh pemerintah, bahwa cukai itu kalau berangkat dari filosofi universal adalah bahwa sinteks atau pajak dosa. Kenapa pajak dosa? Karena cukai dikenakan kepada barang yang menimbulkan dampak negatif atau dampak eksternalitas terhadap si penggunanya, sehingga dikenakan cukai. Nah, asumsinya bahwa cukai itu sebagai instrumen atau sebagai alat untuk menekan agar pengguna barang itu tidak semakin mewabah, tidak semakin banyak, sehingga ada cukai ini. Karena cukai adalah sebagai pemberatan yang ditanggung oleh konsumen dengan pembebanan biaya. Nah, rokok jelas barang yang menimbulkan dampak eksternalitas bagi masyarakat karena di situ mengandung 4.000 racun kimia dan kemudian 10 diantaranya menimbulkan bahan karsinogenik. Dan rokok itu setara dengan sama dengan narkoba, sama dengan alkohol, sehingga sama-sama dikenakan cukai. Cukai sebagai sarana untuk menekan agar orang tidak terlalu mudah mengakses rokok. Pertama, kita masuk untuk mencari tahu bagaimana sih situasi di dalam pabrik yang pagarnya sedemikian tinggi, terus tembok-temboknya, gerbang-gerbangnya sebegitu hebat, kan kita juga sebagai masyarakat perlu mengintip lah apa sebetulnya yang terjadi di dalam. Kemudian kalau bisa kita mencari tahu sikap atau pendapat orang-orang penting di pabrik gudang garam terkait dengan situasi di luar, dalam hal ini misalnya regulasi pemerintahan, terus kemudian implementasi berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut masalah rokok, cukai dan sebagainya. Karena saya yakin itu nanti pasti ada hubungan atau ada misterinya dari hubungan kedua antara pabrik dan pemerintahan. Untuk tahun ini cukai yang dikembalikan ke daerah kan 960 miliar. Jawa Timur kebagian 599, jadi berarti 600 miliar. Terbesar Jawa Timur perolehan cukainya. Jadi cukai itu tidak pernah ada otonominya, bahkan kita berani mengembalikan. Selama ini untuk kesehatan kurang lebih terkait 60%. Itu di rumah sakit Gambiran. Beli obat-obatan ISPA, obat batuk karena rokok, ambil alat-alat pengecekan paru-paru, pengecekan tenggorokan. Sekarang itu sudah beli ya di rumah sakit. Masuk tahun ini tuku maneh. Gak logis kan? Dana kita itu yang tersedia untuk belanja langsung di luar belanja pegawai itu cuman sekitar 250 miliar. Itu untuk membiayai infrastruktur yang ada di Kota Kediri, baik infrastruktur kesehatan, pendidikan, ekonomi, itu kurang. Sesuai Kemenko itu kan filosofisnya kan hanya terkait dengan rokok, padahal penanggulangan yang lain masih banyak. Kemiskinan, yang namanya kesehatan masyarakat miskin di luar BLT ya. Ini masyarakat yang dapat BLT pemerintah Kota Kediri ini 10.275 KK. Dari 65.000 KK, 10.000 KK itu yang terima BLT, berarti masih di bawah garis kemiskinan. Ini sudah di backup oleh Askeskin, oleh pemerintah pusat. Di atas ini, yang di sini ini, di atas ini itu ada 11.000 KK. Nah, untuk menjamin kesehatan ini, uang APBD tiap tahun hampir 16 miliar. Ini kurang. Nah, itu kalau dibantu oleh cukai enak.
Kalau Kemenkeu-nya belum dicabut nomor 8 itu, ya sama. Pemerintah daerah pesimis dapat sukses karena Kota Kediri itu sangat kesulitan sekali. Kapan depno aku nang menteri aja ngomong betapa sulitnya kita mengalokasikan dana itu kalau dibatasi oleh 5 program dari Menko. Sing neng omah sing garap sapa, Mbak? Ya sing garapane sampean. Aku rokoke wong desa ngono kuwi ya, Mas. Sampean tok. Heeh. Ora enak yo lek aku gawe akeh to. Lek kesel yo gak, lek ora kesel yo gak yo gak. Tapi lek wong tuku mesti ono, maksudnya pas tuku untung mesti ono. Heeh. Nek ngono to. Sampai piro sedina ini? Pirang batang? Coba. Ya segawenane sampean. Rata-rata lah. Atau misalnya pas garap sedina kuwi ngono lho. Aku lek gawe lek kan yo lek 10 pak ngono kuwi. Sedina. Gak. Sak jam piro? Jam 7:30 Sore. jam 09.00. Sampai Jam 09.00. 10 Pak. wah, oke. 2 jam berarti 10 pak. Heeh. Heeh. Ana para kanca-kanca sampean sing tau kena sanksi peringatan apa sampe di anu ya soal ginting-ginting. Lek kanca-kanca sampean ngono misale ngomong-ngomong ning kono ngono sing di grundelne sing di anu antar kanca maksudnya ya rasan-rasanan antar Yo mek kurang wedi nek ngene, Pak. Anu lek gak anak swara ngene, lek gawe sing ati-ati, presan dubek. Isine pokoke wis mek wedi pokoke sing ati-ati. ada sesuatu yang misterius. Misterinya bukan pada masyarakat itu. Masyarakat itu justru malah ketakutan. Faktanya begitu. Mereka melakukan itu sembunyi-sembunyi dan takut. Nah, misterinya di mana? Misterinya di luar mereka. Misterinya ada pada ketidakjelasan itu tadi. Ada apa? Mengapa diisukan atau diinformasikan Kediri tidak ada penggerbekan cukai ilegal, sementara faktanya ada? Jadi mengenai pengawasan ya, pemberantasan rokok ilegal tentunya secara tupoksi tugas pokok dan fungsi kita ya Bea Cukai melaksanakan semua pemberantasan mulai dari pengawasan operasi pasar terhadap rokok-rokok yang dijual di pasaran maupun secara intelijen. Baik, jadi sebetulnya kami ya di Kediri ini sudah melakukan koordinasi ya, kita mungkin baru kemarin dengan Kabupaten Kediri kami sudah melakukan operasi bersama ya, dan mungkin ini hanya teknis di lapangan ya terkait dengan pengumpulan informasi tadi ya, kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kediri untuk melakukan operasi pasar terhadap rokok-rokok yang ilegal. Sebetulnya kalau produksi rokok itu kan terkaitnya dengan pasar, dengan permintaan dan produksi kan gitu. Nah, kami hanya bisa melakukan yang mungkin pengawasan rokok ilegal. Dengan kita memberantas semua rokok ilegal, yang diharapkan semua pabrik-pabrik yang benar ya, yang sudah komplain itu akan meningkatkan, akan mengisi kosongnya pasar atas pemberantasan rokok ilegal tadi. Diharapkan begitu. Di Indonesia saat ini ada lebih dari 4.000 industri rokok. 4.000. Tapi yang berperan sebenarnya itu nggak sampai 10. Yang lain industri rokok. Pinggiran semua yang notabene sebenarnya itu bikinan industri rokok besar untuk menyaingi produk-produk yang bawah. Dan mereka juga sangat terganggu dengan rokok ilegal.
rokok ilegal itu yang tanpa cukai. Ya. Yang saat ini kata industri rokok besar itu mengurangi 15% pangsa pasar mereka karena digerogoti oleh industri rokok ilegal tadi. Nah, tadi dana bagi hasil yang di daerah justru banyak dipakai untuk kampanye rokok ilegal tadi, itu kan nggak nyambung gitu. Karena sebenarnya filosofi cukai itu kan selain untuk pengendalian, itu seharusnya sekian persen dari cukai itu harus dikembalikan untuk pengendalian produk yang dikenakan cukai, dalam hal ini rokok, sehingga seharusnya pemerintah mengalokasi sekian persen untuk promosi kesehatan terkait dengan bahaya rokok. Kalau di luar negeri itu dinamakan earmarking tax, dan rata-rata itu dikenakan 2%. Jadi 2% dari pendapatan cukai itu seharusnya dikembalikan ke sektor kesehatan langsung, tidak lewat APBN secara umum, tapi dikembalikan ke situ dan kemudian ada tim pengelolanya sendiri. Itu yang saya kira filosofi dari cukai. Jadi selain untuk pengendalian juga sekian persen harus dikembalikan ke sektor kesehatan, bukan dikelola masuk kas negara. Selama ini cukai itu hanya di 100% itu diadop ke APBN. Seharusnya sekian persen harus dikembalikan ke sektor kesehatan. Makanya di dalam RUU pengendalian dampak tembakau yang kami gagas itu kami mewacanakan earmarking tax untuk cukai itu sebesar 10%. 10% harus dikembalikan ke situ. Jadi kalau sekarang 45 triliun berarti 4,5 triliun harus kembali ke sektor kesehatan. Itu kembali ke filosofi universal dari sebuah cukai. Terjadi adalah itu tadi, penyadaran di masyarakat bawah itu tidak terjadi. Saya tidak tahu persis persoalannya, seperti mengapa masyarakat tidak tahu, banyak yang tidak tahu cukai. Itu kan persoalan dasar. Kalau cukai saja tidak tahu, bagaimana bisa memulai sebuah penyadaran atau pendidikan pada masyarakat bahwa masyarakat miskin sebenarnya berhak atas itu. Dari semula saya mengatakan pejabat-pejabat teras di Indonesia, baik itu menteri atau pejabat-pejabat yang mengambil keputusan, sudah terbiasa memamah, mengunyah-ngunyah mitos dari dulu. Mitos adalah suatu keyakinan yang tidak berdasar. Apa mitosnya? Janganlah diadakan regulasi mengenai rokok, nanti pendapatan negara turun. Yang kedua mitosnya, janganlah diadakan regulasi, nanti akan terjadi PHK. Yang ketiga, jangan diadakan regulasi, nanti petani-petani tembakau akan hilang pencahariannya, akan menimbulkan kemarahan besar. Oke, mitos ini kita coba bongkar. Apa sebetulnya yang ada di dalam mitos tadi? Menteri-menteri yang mengatur penggunaan cukai itu kita sebut earmark. Earmark adalah pemotongan dari cukai dikembalikan kepada daerah penghasil, bukan penghasil tembakau, tetapi penghasil rokok. Itu ada kaitan dengan industri rokok. Paradigma yang digunakan oleh menteri-menteri yang mengatur peraturan ini adalah paradigma untuk melanggengkan industri rokok. Tetapi kami dari DPR melihat yang ini tidak sehat. Kami sedang merancang suatu undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalam undang-undang ini ada pasal bukan earmark tetapi surcharge. Setiap daerah yang menjual rokok, hampir seluruh daerah, yang di daerahnya dijual rokok diberikan kekuasaan menambahkan lagi cukai yang telah ada. Pengguna rokok seharusnya segmented, artinya segmented ya biarlah yang merokok itu orang yang punya uang saja, yang orang miskin ya jangan merokok.